Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Halo Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Mengaraja Manurung. Alhamdulillah, secara resmi saya diangkat sebagai dosen tetap sejak bulan Juni tahun 2014. Dan sampai dengan saat ini sudah lebih kurang 8 tahun mengabdi pada Universitas Asahan yang merupakan alma mater saya sendiri. Pada saat ini, home base saya di Prodi Ilmu Hukum Universitas Asahan dengan jabatan fungsional terakhir sebagai lektor. Sehari-harinya aktif sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan di semester genap dan mata kuliah Hukum Acara Hukum Industrial pada semester ganjil. Kedua mata kuliah tersebut sangat berhubungan erat, di mana hukum ketenagakerjaan merupakan hukum material, sementara hukum acara penyelesaian proses industrial atau PPHI adalah merupakan hukum formil yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa ketenagakerjaan tersebut ketika akan terjadi perselisihan antara seorang pekerja buruh dengan pihak pengusaha. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai bagian dari kewajiban dosen pada Tridharma Perguruan Tinggi, izinkanlah saya menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu di Fakultas Hukum Universitas Asahan, yaitu mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan yang saya ajarkan pada semester genap. Adapun deskripsi daripada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang masalah-masalah umum di bidang ketenagakerjaan. Di antaranya permasalahan hak normatif pekerja buruh, syarat-syarat kerja dan jaminan sosial tenaga kerja. Sasaran mata kuliah ini adalah lahirnya sarjana-sarjana hukum yang paham tentang hukum ketenagakerjaan serta dunia usaha secara personal dan bertanggung jawab, beretika dalam mengisi pembangunan nasional. Hukum ketenagakerjaan merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS atau setara dengan 16 kali pertemuan. 2 kali diantaranya diadakan ujian, yaitu pada pertemuan ke-8, yakni ujian tengah semester, dan pada pertemuan ke-16, yaitu pada ujian akhir semester. Adapun metode pembelajaran yang saya lakukan dalam menyajikan materi kuliah ini kepada mahasiswa, yaitu dengan cara daring, by Zoom meeting, Google Classroom, media WhatsApp yang memang difasilitasi oleh fakultas di masa pandemi COVID-19. Selain itu, perkuliahan pada saat ini dilakukan secara luring, yaitu langsung tatap muka di dalam kelas, di mana teknik pembelajaran dilakukan dengan cara kuliah umum, diskusi, belajar terstruktur, mandiri, serta kolaboratif. Berikut akan saya jelaskan RPS dari mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Pada minggu pertama, adapun bahan kajian daripada pertemuan tersebut, saya awalnya akan melakukan kontrak perkuliahan dan menjelaskan rencana pembelajaran semester kepada seluruh mahasiswa. Selain itu, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pengantar hukum ketenagakerjaan. Misalnya berhubungan dengan istilah-istilah, pengertian hukum ketenagakerjaan, ruang lingkup, dan sumber hukum ketenagakerjaan. Harapannya bahwa sebagai indikator capaian daripada materi di pertemuan ini, adanya suatu ketepatan menjelaskan tentang istilah-istilah daripada hukum ketenagakerjaan. Kemudian ketepatan dalam menjelaskan yang menjadi ruang lingkup daripada hukum ketenagakerjaan. Dan indikator berikutnya adalah ketepatan mengetahui sumber-sumber daripada hukum ketenagakerjaan. Pada akhirnya, bahwa seluruh mahasiswa di semester 4 ini yang berhubungan dengan materi yang saya sampaikan dari mata kuliah ini bisa berkemampuan menjelaskan tentang hukum ketenagakerjaan dan ruang lingkup daripada hukum ketenagakerjaan. Berikutnya, di pertemuan kedua, saya akan menjelaskan substansi materi sejarah hukum
dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pada materi ini akan dijelaskan secara rinci bagaimana sejarah ketenagakerjaan Indonesia pada masa perbudakan, pada masa penjajahan Belanda, pada masa penjajahan Jepang, pada masa setelah kemerdekaan dan reformasi, serta yang teraktual di zaman pada saat ini. Harapan saya kepada masyarakat nanti bahwa dapat memahami ketepatan dalam menjelaskan sejarah hukum ketenagakerjaan, yaitu pada masa penjajahan Belanda, pada masa perbudakan Jepang, pada masa setelah kemerdekaan, pada masa reformasi, dan pada era kekinian. Tentu sebagai parameternya nanti juga kita akan melihat bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan sejarah hukum ketenagakerjaan Indonesia dan undang-undang yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Di pertemuan ketiga, adapun substansi materi pokok yang akan dijelaskan kepada para mahasiswa adalah berhubungan dengan ajas-ajas, tujuan dan sifat daripada hukum ketenagakerjaan. Pada materi kali ini, setidaknya kita akan mencoba menjelaskan kepada mahasiswa yang berhubungan dengan apa saja asas hukum ketenagakerjaan, apa saja tujuan hukum ketenagakerjaan, dan juga bagaimana sifat-sifat daripada hukum ketenagakerjaan. Kita berharap bahwa nanti pada mahasiswa sebagai mengukur parameternya akan bisa diketahui bagaimana ketepatan para mahasiswa menjelaskan ajas-ajas hukum ketenagakerjaan, kemudian bagaimana ketepatan menjelaskan tentang tujuan hukum ketenagakerjaan, serta mahasiswa diharapkan bagaimana ketepatan dalam menjelaskan sifat-sifat hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Dan pada akhirnya, sebagai parameternya nanti kita akan melihat bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan tentang ajas tujuan dan sifat-sifat hukum ketenagakerjaan. Berikutnya di pertemuan 4 atau di minggu keempat, saya akan menyajikan materi berhubungan dengan hubungan kerja dan perjanjian kerja. Kita ketahui bahwa terkait dengan hubungan kerja dan perjanjian kerja ini tidak bisa dipisahkan, sehingga nanti akan diberikan muatan-muatan yang berhubungan dengan apa saja unsur-unsur hubungan kerja, apa saja hak kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja, kemudian bagaimana mengetahui subjek, objek dalam hubungan kerja, bagaimana mengetahui jenis-jenis perjanjian kerja, dan juga kita akan menjelaskan bagaimana memahami isi dan bentuk daripada perjanjian kerja. Berikutnya sebagai parameter dan sebagai review daripada materi ini, kita akan melihat bagaimana ketepatan dalam menjelaskan masalah hubungan kerja antara pekerja buruh dengan pihak pengusaha. Kemudian mahasiswa juga diharapkan bagaimana nanti memahami dan mengetahui secara tepat dalam memberikan pemahaman terkait dengan pendapat para ahli mengenai hubungan kerja, dan ketepatan mahasiswa dalam mengetahui unsur-unsur yang berhubungan dengan hubungan kerja dan perjanjian kerja. Tentu pada akhirnya nanti kita harapkan sebagai parameter akhir yang akan diketahui mahasiswa adalah mahasiswa mampu menjelaskan hubungan kerja dan perjanjian kerja. Nah, berikutnya di pertemuan pada minggu kelima, ini bahan kajiannya adalah berhubungan dengan hak-hak normatif. Ini hak normatif sangat banyak sekali, Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan uraikan bagaimana pengertian hak normatif para pekerja, apa saja jenis-jenis hak normatif para pekerja, dan kemudian dasar-dasar hukum hak normatif pekerja, bagaimana cuti, bagaimana upah, bagaimana hak atas tunjangan, lalu hak beribadah bagi para pekerja buruh, jaminan sosial, dan juga yang berhubungan dengan hak berserikat bagi para pekerja buruh. Nah, indikator yang akan diketahui sebagai capaian dari substansi materi ini adalah bagaimana ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan pengertian hak-hak normatif para pekerja buruh, dan juga ketepatan para mahasiswa dalam menjelaskan jenis-jenis hak-hak normatif para pekerja buruh. Kemampuan yang akhir diharapkan daripada materi ini, diharapkan bahwa mahasiswa akan mampu menjelaskan hak-hak normatif pekerja buruh itu sendiri. Berikutnya, di pertemuan minggu ke-6, adapun materi daripada pertemuan pada minggu ini adalah berhubungan dengan outsourcing. Nah, terkait dengan outsourcing ini ada substansi yang akan kita jelaskan, setidaknya bisa dibuat menjadi 5 hal sub pokok, yaitu berhubungan dengan misalnya apa saja pengertian hak outsourcing,
bagaimana undang-undang berhubungan dengan outsourcing, menjelaskan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan outsourcing, menjelaskan jenis perusahaan outsourcing, dan juga menjelaskan bagaimana perizinan masalah perusahaan outsourcing. Persoalan-persoalan outsourcing ini menjadi dilematis karena banyak para pekerja buruh menganggap bahwa masalah outsourcing ini adalah masalah ketidakjelasan daripada akhir masa kerja daripada seorang pekerja buruh, sehingga sangat menarik untuk dibahas dalam mata kuliah hukum ketenagakerjaan ini. Kita harapkan nanti bahwa indikatornya adalah bagaimana ketepatan daripada mahasiswa dalam menjelaskan pengertian dan pemahaman mengenai outsourcing ini, dan ketepatan para mahasiswa juga dalam menjelaskan jenis-jenis daripada pengertian outsourcing. Harapan nanti bahwa adapun output daripada pertemuan ini, mahasiswa mampu menjelaskan permasalahan outsourcing serta jenis-jenis pekerja outsourcing dan juga bagaimana perjanjian kerja atau kontrak kerja para pekerja outsourcing. Untuk pertemuan minggu ke-7, adapun materi pokok yang akan kita jelaskan kepada mahasiswa adalah berhubungan dengan pengupahan. Substansi materi daripada pengupahan ini adalah berhubungan dengan bagaimana pengertian masalah upah menurut beberapa ahli, kemudian juga menurut undang-undang, kemudian menjelaskan dasar-dasar pembayaran upah, kemudian juga akan menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip pengupahan di Indonesia. Lalu substansi berikutnya adalah bagaimana kita memberikan penjelasan mengenai perlindungan upah, menjelaskan bagaimana pemahaman tentang upah minimum dan upah lembur. Indikator yang kita harapkan nanti daripada substansi materi ini bahwa mahasiswa akan dapat memberikan penjelasan pemahaman dalam kaitannya pengertian upah serta bagaimana ketetapan mahasiswa dalam menjelaskan prinsip-prinsip pengupahan di Indonesia, lalu berhubungan dengan upah minimum dan juga upah lembur. Harapannya bahwa mahasiswa juga akan mampu menjelaskan masalah kebijakan pengupahan secara umum yang ada di Indonesia. Nah, saudara-saudara, berikutnya di pertemuan ke-8, ini adalah pertemuan ujian tengah semester. Sebagaimana saya katakan di awal bahwa di pertemuan ke-8 akan ada evaluasi yang dilakukan oleh Prodi dengan memberikan ujian kepada para mahasiswa di pertemuan ke-8. Berikutnya di pertemuan ke-9, adapun materi pokok yang akan saya jelaskan pada mahasiswa adalah berhubungan dengan jaminan sosial. Setidaknya ada 7 substansi pokok yang terkait dengan jaminan sosial ini yang harus diketahui oleh para mahasiswa. Saya akan menjelaskan bagaimana pengertian jaminan sosial, akan menjelaskan bagaimana dasar-dasar hukum jaminan sosial, dan bagaimana sejarah jaminan sosial di Indonesia. Lalu juga hubungannya, kita akan menjelaskan bagaimana jaminan sosial tenaga kerja menurut sejarah yang ada di Indonesia, bagaimana perubahan PT Jam Sostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan, apa saja yang menjadi ruang lingkup dan jenis jaminan sosial tenaga kerja, serta kita akan menjelaskan bagaimana manfaat dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Sebagai indikator nanti kita akan melihat bagaimana mahasiswa akan mampu menjelaskan masalah jaminan sosial secara umum, bagaimana mahasiswa mampu secara tepat dalam menjelaskan terkait dengan keberadaan jaminan sosial yang saat ini ada di Indonesia, kepada khususnya dalam perlindungan kepada para pekerja buruh, dan kemampuan mahasiswa dalam mengetahui program-program jaminan sosial tenaga kerja yang merupakan hak para pekerja buruh. Harapannya nanti bahwa mahasiswa akan mampu menjelaskan tentang jaminan sosial secara umum. Di pertemuan ke-10, adapun materi pokok yang akan dijelaskan adalah berhubungan dengan pemusatan hubungan kerja. Setidaknya ada 5 substansi pokok yang akan dibahas dalam pertemuan ini, yaitu kita akan memberikan penjelasan mengenai pemusatan hubungan kerja, dasar-dasar hukum pemusatan hubungan kerja, bagaimana jenis-jenis pemusatan hubungan kerja, dan bagaimana
dasar hukum PHK yang dilakukan oleh pihak pengusaha, dan juga PHK yang dilakukan oleh pihak pekerja buruh. Baik. Nah, selanjutnya di substansi yang keenam, ada juga jenis-jenis PHK yang ditetapkan oleh pengadilan berkenaan dengan PHK demi hukum, bagaimana proses pemutusan hubungan kerja, dan bagaimana hak-hak para pekerja buruh yang akan di PHK. Itu adalah bagian daripada substansi daripada materi kita di pertemuan ke-10. Indikator capaiannya adalah bahwa mahasiswa akan secara tepat dalam menjelaskan pemutusan hubungan kerja. Ya, bagaimana mahasiswa bisa memahami kesesuaian menjelaskan tentang alasan PHK dan dasar-dasar daripada PHK. Kemudian ketepatan dalam menjelaskan hak-hak para pekerja buruh yang di PHK. Itu kira-kira daripada capaian yang nanti menjadi indikator. Lalu yang berikutnya, harapannya bahwa mahasiswa akan mampu menjelaskan tentang pemutusan hubungan kerja, hak-hak para pekerja yang di PHK, dan juga jenis-jenis PHK serta dasar-dasar hukum pemutusan hubungan kerja di Indonesia. Berikutnya, di pertemuan yang ke-11, adapun materi pokok yang akan kita sajikan kepada mahasiswa adalah berhubungan dengan serikat pekerja, serikat buruh. Setidaknya ada 5 substansi pokok yang akan dijelaskan pada pertemuan ini. Bagaimana misalnya masalah pengertian serikat pekerja, serikat buruh, bagaimana dasar-dasar berserikat bagi pekerja buruh, bagaimana tata cara pembentukan serikat pekerja, serikat buruh, lalu bagaimana fungsi serikat pekerja, serikat buruh bagi pekerja buruh, dan apa saja hak dan kewajiban serikat pekerja, serikat buruh. Adapun daripada capaian indikator daripada materi ini, kita harapkan bahwa mahasiswa akan dapat menjelaskan hak berserikat bagi pekerja buruh, kemudian bagaimana kesesuaian dalam menjelaskan dasar-dasar hukum berserikat bagi pekerja buruh. Capaian yang diharapkan bahwa mahasiswa akan mampu menjelaskan tentang serikat pekerja, serikat buruh, serta perkembangannya di Indonesia. Di pertemuan ke-12, adapun materi pokok daripada pertemuan kita adalah berhubungan dengan tenaga kerja asing. Setidaknya ada 4 substansi pokok yang akan kita uraikan pada pertemuan ini, yaitu berkenaan dengan pengertian tenaga kerja asing menurut Undang-Undang dan Hukum Positif di Indonesia, dasar-dasar hukum bagi tenaga kerja asing, bagaimana penggunaan tenaga kerja asing, kemudian prinsip-prinsip dalam penggunaan tenaga kerja asing beserta dengan perlindungan kepada pekerja tenaga kerja asing. Kita harapkan bahwa indikator capaiannya adalah bahwa mahasiswa ya tepat dalam menjelaskan tenaga kerja asing, lalu bagaimana ketetapan dalam menjelaskan dasar-dasar hukum mengenai tenaga kerja asing di Indonesia. Harapan bahwa mahasiswa nanti akan mampu menjelaskan mengenai norma-norma pelaksanaan tenaga kerja asing di Indonesia. Berikutnya di pertemuan ke-13, adapun materi substansi pokok daripada pertemuan ini adalah berhubungan dengan bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang terkait dengan pengawasan. Substansi materi yang akan kita sajikan pada pertemuan ini adalah berhubungan dengan apa saja pengertian pengawasan dan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja, bagaimana perlindungan hukum tenaga kerja menurut para ahli, dasar-dasar pengawasan dan perlindungan hukum kepada tenaga kerja, dan bagaimana norma-norma tenaga kerjaan. Capaian indikatornya nanti kita harapkan bahwa para mahasiswa akan memahami dan memberikan ketepatan dalam memberikan penjelasan bagaimana norma-norma tenaga kerjaan Indonesia. Dan kemudian kita harapkan bahwa mahasiswa mampu menjelaskan pengawasan dan perlindungan hukum tenaga kerja serta norma-norma ketenaga kerjaan di Indonesia. Di pertemuan ke-14, nah pada materi di pertemuan ini kita juga akan masih melanjutkan dari pertemuan yang ke-13 karena ruang lingkupnya sangat luas sehingga memang tidak bisa dilakukan satu kali pertemuan saja, yaitu materi perlindungan hukum tenaga kerja. Dalam substansi materi yang akan dijelaskan adalah berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan pengawasan ketenaga kerjaan, bagaimana bentuk-bentuk pengawasan dan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja, bagaimana perlindungan pekerja buruh perempuan dan anak, serta bagaimana perlindungan bagi penyandang cacat. Indikator capaiannya kita akan mengetahui bahwa sejauh mana ketepatan daripada mahasiswa menjelaskan pemahaman mengenai pengawasan ketenaga kerjaan, ketepatan menjelaskan norma-norma ketenaga kerjaan, dan ketepatan menjelaskan perlindungan pekerja perempuan dan anak serta perlindungan penyandang cacat. Harapannya bahwa mahasiswa akan mampu menjelaskan pengawasan dan perlindungan pekerja perempuan dan anak serta
perlindungan penyandang cacat. Selanjutnya di pertemuan ke-15, adapun materi pokok yang akan kita jelaskan kepada mahasiswa adalah berhubungan dengan kunjungan, ya. Jadi saya beserta dengan mahasiswa akan melakukan kunjungan ke kantor instansi atau juga ke perusahaan. Di sana kita akan memberikan penjelasan kepada seluruh mahasiswa kelas supaya mereka bisa memahami bagaimana praktek dalam penyelesaian perselisihan yang terjadi antara pekerja buruh di tingkat non-litigasi, sehingga nanti para mahasiswa mengetahui bagaimana cara-cara menyelesaikan permasalahan, bagaimana membuat menetapkan upah minimum, dan banyak hal nanti yang akan dijelaskan oleh petugas dari instansi ketenagakerjaan. Jadi itu nanti gambaran dilakukan ya oleh mahasiswa ketika akan melakukan pertemuan dengan pihak instansi ketenagakerjaan. Demikian juga jika memang ada waktu, kita akan melakukan kunjungan ke perusahaan, sejauh mana kita akan mengetahui bagaimana pelaksanaan norma ketenagakerjaan oleh perusahaan dan pekerja. Dengan demikian, harapannya bahwa mahasiswa akan mampu menjelaskan proses penyelesaian perselisihan melalui mediasi di kantor dinas ketenagakerjaan. Dan selanjutnya untuk pertemuan yang ke-16, maka kita akan mengadakan evaluasi. Evaluasi ini dilakukan dengan cara ujian akhir semester. Bapak Ibu, tentu sebagai dosen pengampu mata kuliah ketenagakerjaan ini, saya juga menggunakan beberapa referensi buku-buku yang diterbitkan oleh beberapa penulis yang menurut saya relevan dengan perkembangan hukum ketenagakerjaan. Di antaranya adalah buku karangan yang dari Abdul Hakim, yaitu berhubungan dengan pengantar hukum ketenagakerjaan. Ada juga buku daripada karangan Asri Wijayanti tahun 2010, yaitu hukum ketenagakerjaan pasca reformasi. Ada juga buku yang berhubungan dengan outsourcing karangan Inyoman Putu Budiarte, dan juga ada buku Jenderal Ashikin, dan berbagai referensi undang-undang yang juga sebagai bagian daripada pembahasan daripada mata kuliah ini. Selain itu, bahwa saya juga membuat buku sebagai bagian daripada peningkatan daripada nilai mata kuliah ini. Saya ada membuat buku berhubungan dengan status hukum pekerja kontrak atau pekerja outsourcing, dan buku ini sudah ber-ISBN tentunya. Lalu ada juga saya membuat buku yang berhubungan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, di mana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini ada beberapa klaster, maka khusus daripada klaster ketenagakerjaan, yaitu beserta dengan peraturan pelaksanaannya, saya juga telah membuat satu buku dan buku ber-ISBN tentunya. Dan yang berikutnya saya juga ada menerbitkan satu buku pengantar hukum ketenagakerjaan, ya, sebagai bagian daripada pemenuhan untuk penyempurnaan daripada materi perkuliahan hukum ketenagakerjaan ini. Sehingga dengan demikian mahasiswa akan mudah bisa mendapatkan referensi-referensi daripada buku yang telah saya terbitkan tersebut, yaitu yang berhubungan dengan pengantar hukum ketenagakerjaan. Itu saudara sekalian sebagai bagian daripada upaya saya bagaimana mahasiswa bisa lebih mudah untuk memahami mata kuliah hukum ketenagakerjaan ini. Sebagai output daripada mata kuliah ini, maka saya akan melakukan asesmen. Adapun sistem penilaian yang saya lakukan adalah setidaknya dengan 4 item, yaitu kuis dengan bobot 25%, tugas bobot juga 25%, ujian tengah semester dengan bobot 20%, dan ujian akhir semester dengan bobot 30%. Itulah kira-kira gambaran penjelasan mengenai rencana pembelajaran semester mata kuliah hukum ketenagakerjaan. Demikian video penjelasan mission statement saya ini sebagai PDD UK TPT pengampu mata kuliah hukum ketenagakerjaan di Fakultas Hukum Universitas Asahan. Untuk selanjutnya, kita saksikan video pembelajaran saya bersama dengan mahasiswa melalui pertemuan luring atau tatap muka yang saya lakukan pada semester genap ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan
bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, saudara-saudara sekalian. Gimana kabarnya, baik? Baik ya. Baik saudara-saudara, berlanjut materi kuliah kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan sampaikan materi kuliah kita berkaitan dengan serikat pekerja serikat buruh. Serikat pekerja serikat buruh ini adalah merupakan hak politis sebagai pekerja buruh. Sebagai hak politis serikat pekerja serikat buruh pada waktu itu tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun, termasuk pengusaha, mau juga atau pemberi kerja. Serikat pekerja serikat buruh ini secara hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja serikat buruh. Kalau Anda misalnya dari Tanjung Balai sampai ke Kisaran ke kampus Anda ini, saya akan dapat melihat ada pelang-pelang organisasi yang ada di semua bank atau di perusahaan. Nah, itu menandakan bahwa di sana itu ada satu kumpulan organisasi yang dibentuk oleh para pekerja buruh yang tergabung dalam satu organisasi serikat pekerja serikat buruh. Nah, jadi serikat pekerja serikat buruh itu haruslah lahir dari para pekerja buruh sendiri. Serikat pekerja serikat buruh yang baik, yang aspiratif adalah yang dapat menjawab aspirasi para anggotanya. Lalu mengapa para pekerja buruh itu berserikat? Tidak lain adalah supaya mereka ada kesatuan, mereka ada kekumpulan yang bertujuan untuk bagaimana hak-hak mereka diperhatikan oleh para pengusaha umumnya. Jadi Anda bisa bayangkan, seorang pekerja buruh ketika misalnya dia tidak berserikat, maka tidak akan ada tempat dia untuk menyampaikan keluhannya. Sehingga peran serikat pekerja serikat buruh dalam perusahaan itu sangat penting. Anda bisa melihat di sana bagaimana di media elektronik dan media cetak ya. Ketika Anda melihat banyak misalnya itu para pekerja buruh yang menyuarakan adanya masih pihak pengusaha yang menghalang-halangi kebebasan berserikat. Itu adalah bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para pengusaha. Di mana masih banyak ternyata para pengusaha menganggap bahwa kehadiran serikat pekerja buruh itu merupakan momok bagi mereka. Kenapa? Ketika para pekerja buruh itu nanti berserikat berkumpul, dianggap mereka bisa ya menuntut terlalu banyak ya, mengenai hak-hak para pekerja buruh itu. Itulah sebabnya masih ada sebagian ya para pengusaha itu menganggap bahwa serikat pekerja buruh sebagai momok ketika tumbuh berkembang di perusahaan. Saudara-saudara perlu tahu bahwa membangun serikat pekerja serikat buruh tidak mudah. Banyak sekali tantangannya, baik yang datang dari internal para pekerja buruh sendiri, termasuk juga dari perusahaan. Ya. Jadi itulah persoalannya sehingga tapi masih ada juga hambatan yang terjadi. Ya, itu pasti dialami oleh para pekerja buruh sendiri. Jadi kalau kita melihat ya, peran serikat perusahaan ini sangat baik sekali ketika ini bisa berkembang sebagaimana para pekerja buruh dan bagaimana kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang pekerja serikat buruh. Kita lagi ya, Pak. Perangga. Ya Pak. Tentang serikat pekerja serikat buruh. Jadi serikat pekerja serikat buruh itu ya adalah organisasi yang dibentuk dari oleh dan untuk kepentingan para pekerja berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Serikat pekerja serikat buruh harus dibentuk secara demokratis mandiri dan tidak boleh intervensi. Jadi kalau serikat pekerja buruh sekarang ini itu tidak diperlukan adanya suatu misalnya sama dari para pengusaha. Artinya kualitas para pengusaha tidak murni, tapi dari keinginan para pekerja sendiri. Yang itu yang benar masalah. Ketika nanti dia sudah tumbuh, dia tidak bisa mengekspresikan bagaimana sudah kewenangannya sebagai serikat pekerja di perusahaan. Kemudian serikat pekerja serikat buruh jadi yang perang dari awal ya, karena apa? Undang-undang dibentuk secara demokratis kan? Secara demokratis oleh siapa? Oleh pekerja buruh sendiri. Jadi tidak boleh dibentuk oleh perusahaan. Kalau perusahaan itu boleh perusahaan. Sementara serikat pekerja serikat buruh itu hakikatnya adalah organisasi yang dibentuk para pekerja buruh untuk menampung aspirasi para pekerja supaya kepentingannya tidak terhambat, supaya kepentingannya bisa disalurkan melalui tersebut. Serikat pekerja serikat buruh secara nasional itu dari tersebut. Ketika lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 ini,
serikat pekerja terus dijauh dari serikat. Sehingga kadang-kadang kepentingan yang sesungguhnya ya, yang harus ada daripada serikat itu diabaikan. Kenapa? Sudah ada kepentingan politis bahkan yang dimanfaatkan oleh orang tertentu ya, karena menggunakan alat organisasi serikat pekerja sebagai alat itu sudah menyimpang. Jadi serikat itu kalau misalnya anda pernah melihat misalnya tertahu organisasi ini harus berhenti lain daripada pemerintah. Di Indonesia pada itu berbanyak serikat ada di Indonesia, misalnya ada serikat pekerja seluruh Indonesia. Kalau anda bisa melihat dari adalah seragam dan ada namanya itu PSI, ada ya? Itu kan satu serikat pekerja. Jadi itu organisasi para pekerja, para buruh. Saya pribadi orang senang kalau ada satu pengusaha pekerja itu bisa menyatu dengan baik sehingga tidak ada upaya-upaya lagi dari pihak pengusaha misalnya ketika itu ada aspirasi disalurkan. Jadi misalnya persoalan normatif atau para pekerja buruh ini kan banyak sekali. Ada yang berhubungan dengan upah, ada yang berhubungan dengan jaminan sosial, ada yang berhubungan dengan pendapatan lainnya, ada yang berhubungan dengan bursu dan segala macam. Ya. Jadi oleh karena otomatis ini adalah merupakan kita uang bagi perusahaan sebagian, ya, sebagai usaha bagi demikian, maka otomatis kalau perusahaan itu sudah tidak suka ada, tidak suka begitu. Nah, ketika memang mereka bisa menyatu dan sukses itu, ya, baik sekali. Itu masalahnya, mengapa masih banyak juga karena bersama yang tidak dilakukan oleh perusahaan karena salurannya komunikasinya itu tersebar. Jadi fungsi serikat itu tidak merupakan fungsi yang baik benar. Padahal dia harus sebagai satu lembaga yang bisa menjadi forum atau tempatnya pertemuan para pekerja dulu supaya bisa mengkomunikasikan apa yang berhubungan dengan apa pekerja dulu seperti apa nanti saya katakan pekerja dulu. Jadi disitulah yang paling penting bahwa saya pekerja harus ada di perusahaan dan juga bisa di luar perusahaan. Saya mau tanya selain serikat pekerja seluruh Indonesia, apalagi serikat pekerja yang pernah Anda lihat atau Anda tahu dan dinyatakan ada yang tahu, ada yang tahu juga. Waduh, sampai kota itu kembangan kita dunia perburuhan. Jadi tadi mana ya? Saya katakan kalau secara nasional ada 10 jadi serikat pekerja. Tapi kalau di asahan, saya pikir serikat pekerja serikat buruh ini ya masih di bawah 10. Ya. Di sini ada misalnya serikat pekerja seluruh Indonesia. Ada serikat buruh sejahtera Indonesia, ada serikat pekerja nasional, serikat pekerja nasional, ada serikat pekerja RPMN, ada serikat pekerja pertanian perkebunan, ada serikat pekerja kahut ya, apa ya, kayak jadi masing-masing banyak serikat pekerja. Jadi serikat pekerja serikat buruh itu umumnya banyak ya. Yang paling besar itu adalah SPSI ya. Ini adalah organisasi yang paling besar, yang paling ketua di dunia. Nah kemudian serikat pekerja serikat buruh sejahtera Indonesia misalnya atau serikat pekerja Indonesia ini kemudian berkembang dengan adanya federasi-federasi. Ya. Demikian juga dengan SPSI. Jadi organisasi serikat pekerja seluruh Indonesia maupun organisasi serikat buruh sejahtera Indonesia ini masing-masing tentu tujuannya sama. Sebagai organisasi yang akan bisa menaungi atau membela dari sama. Cuma fakta di lapangan itu yang adalah yang berbeda. Karena apa? Banyak yang kita ketahui. Organisasi para pekerja ini tidak seperti apa? Apa harus semuanya? Organisasi yang berbeda dengan seperti nanti terjadi serikat pekerja yang paling terkenal yang lahir dari para pekerja itu sendiri. Jadi murni adalah pilihan mereka. Karena berserikat ini ada konsekuensinya. Kemungkinan besar dia akan dibentuk perusahaan. Karena apa? Dia akan selalu menyuarakan hak pekerja dulu. Nah, ketika ada hak pekerja dulu terabaikan, sebenarnya mengatakan Pak perusahaan, gimana masalah upah para pekerja? Gimana masalah perusahaan yang memiliki upah yang besar? Apa itu? Itu daripada serikat. Nah, konsekuensi demikian akan menunjukkan bahwa perusahaan akan melihat perusahaan itu akan bukti ya. Boleh penuntut ada seperti ya. Padahal pada perusahaan aparat kerja buruh itulah yang menyebabkan bahwa fungsi serikat itu kurang dirasakan para pekerja buruh karena masih banyak
Ketika serikat buruh ini bisa menjadi mitra yang baik, maka sangat dimungkinkan akan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Produktivitas kerja apa? Orang yang tidak produktif, ya, ada target-target tertentu yang dibuat oleh pihak perusahaan untuk produksi. Ketika dilaksanakan dengan benar, akan jadi apa? Untuk membantu pihak perusahaan. Nah, makanya salah satu fungsi, ya, serikat pekerja serikat buruh sebagai perusahaan adalah bisa menjadi rekan pengusaha, mitra perusahaan yang baik itu meningkatkan produktivitas kerja untuk membereskan ada semua. Jadi semua, ya, yang berhubungan dengan pelaksanaan norma-norma, semua yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan di perusahaan itu akan bisa terkendali dengan baik ketika hubungan antara pengusaha dengan pekerja buruh maupun serikat buruh bisa terlaksana dengan baik. Nah, persoalan selama ini kenapa masih banyak, ya, aksi demonstrasi, aksi unjuk rasa antara yang dilakukan oleh pekerja buruh kepada pengusaha? Itu persoalannya adalah para pekerja buruh yang tidak dipenuhi oleh pihak pengusaha. Kemarin saya lihat di Facebook itu, di Facebook, ya, orang-orang bergabung dengan saya anggap semua kerja. Nah, ini boleh Anda buat nanti dari satu deskripsi menarik, ya. Misalnya perlindungan hak pekerja buruh dalam masalah pekerja buruh. Terus juga nanti Anda boleh lihat misalnya di Facebook ini kemarin semalam, ya, mereka menggunakan aksi mau kerja untuk apa? Bonus yang diberikan oleh pihak perusahaan bonus tahun 2020. Nah, itu salah satunya mereka mengeluarkan secara bersama-sama. Anda bayangkan di sana satu lidi itu hanya sekedar 5 apa gitu. Lima batang tidak akan bisa membuang sampah. Tapi ketika diikat dari 100 misalnya, itu akan bisa membuang sampah. Kira-kira bisa seperti itu. Itulah peran dari serikat pekerja buruh, dari para pekerja buruh. Di mana demikian besar dari para pekerja buruh untuk berserikat buruh. Ya. Jadi ada nanti kita masuk kerja, maka akan mengetahui itu berkali. Jadi dan Anda juga misalnya ketika dari serikat sekarang mau bekerja, pelajari itu ADART-nya, karena serikat pekerja serikat buruh itu milik anggaran perumahan. Ini tadi adalah merupakan beberapa serikat pekerja, ya. Ada yang namanya lagi adalah semahathir nama, ya, atau jenis-jenis serikat pekerja yang ada di Indonesia. Apa tadi ini? Ya, kita bertanya dan sebagainya. Inilah orang-orang yang bekerja. Ini serikat pekerja apa ini? Rokok, tembakau, ini adalah mereka para pekerja buruh yang tergabung dalam sektor industri yang berhubungan dengan industri rokok, industri tembakau, makanan, minuman. Nah, ini paling banyak di Pulau Jawa, di Surabaya, di Semarang. Ini paling banyak industri rokok misalnya, rumah, barang itu paling banyak. Jadi ini kan merupakan organisasi mereka puluhan ribu anggotanya. Bayangkan, ya, ketika misalnya memang seorang pengurus serikat pekerja tidak aspiratif, tidak bisa menampung aspirasi para pekerja anggotanya, yang terjadi pun akan sulit konflik. Makanya mengurus serikat pekerja buruh itu tidak mudah. Mengurus serikat sangat tidak mudah, karena ada kepentingan yang nanti sangat terjadi. Karena misalnya saya sebagai seorang staf, di mana saya berani untuk menyuarakan, ya, aspirasi para anggota saya ketika saya sudah dapat nyambung. Makanya pengurus serikat pekerja itu tidak digunakan bagi mereka misalnya yang kedudukannya sudah staf di tingkat, karena bukan sebagai asisten atau manajer atau oleh pengurus serikat itu adalah orang yang masih di kalangan supervisor, ya, ke bawah. Sehingga apa? Dia sebagai pemerintah. Kalau dia sudah kalangan staf, dia sudah bertahap kerja. Kalau dia sudah bertahap kerja, dia kita nanti akan kerja di sana. Oke, tapi kalau saya sebagai seorang pekerja biasa, sebagai bagian saja, saya akan orang belajar, bukan memberi kerja, maka saya akan lebih agresif, lebih aspiratif, menunjukkan tadi apa yang ingin Pak Jokowi. Tapi ingat bahwa kehadiran serikat pekerja jangan juga dijadikan sebagai alat merokok usaha. Memang ada sebagian
menjadikan serikat buruh sebagai alat untuk perusahaan atau lembaga ada juga, ya, dijadikan anggota-anggota itu sebagai orang yang turut ya, mendobrak perusahaan atau menuntut yang di luar dari perusahaan. Jadi itu bahwa dalam organisasi serikat itu harus mengedepankan prinsip musyawarah mufakat, membangun hubungan industrial. Hubungan industrial itu adalah hubungan antara para pekerja buruh, ya, serikat pekerja serikat buruh dengan pengusaha, ya, yang dilandasi dengan prinsip musyawarah. Tidak boleh juga. Maka saya katakan di awal ya bahwa serikat pekerja serikat buruh itu atau para pekerja buruh juga tidak akan bisa beraktivitas sendiri tanpa ada pengusaha. Jadi keberadaan para pekerja atau buruh, kemudian pengusaha, ya, inilah merupakan ya, hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak ada pengusaha kalau ada pekerja buruh. Jadi sebaliknya, ya, tidak akan ada misalnya pekerja buruh itu menjadi pengusaha. Ya. Saya sebagai seorang pengusaha, saya merupakan pekerja buruh. Tapi penting saya memiliki pengusaha. Kalau saya tidak punya skill, saya merupakan misalnya bagian IT, itu bukan pekerjaan orang. Ya. Jadi yang makanya hubungan antara pekerja buruh dengan pihak perusahaan itu adalah hubungan sebuah yang tidak bisa dipisahkan. Nah, ini adalah pada mereka sebagai mitra. Namun, dalam praktek itu ada yang saling komunikasinya tidak terbangun dengan baik. Nah, maksudnya kita saling mengedepankan tentang egoisme. Pengusaha juga misalnya banyak yang menekan para pekerja buruh atau menekannya. Pekerja buruh yang banyak betul. Kalau dia tahu usaha belum, belum terus dengan baik, belum dengan baik. Makanya isu satu misalnya tadi salah satu serikat buruh sebagai lembaga yang diharapkan bisa mensuarakan. Tetapi kalau serikat tidak ada, maka yang terjadi adalah komunikasi akan sangat terhambat. Tidak akan bisa ada satu solusi atau penyelesaian sengketa yang terjadi dengan pengusaha. Ya, ketika tidak ada salah satu ranah, makanya fungsi serikat itu sangat strategis. Itu apa? Untuk mengajukan aspirasi para pekerja kepada perusahaan supaya para pekerja buruh itu bisa diperdapat oleh perusahaan. Kira-kira itulah dalam sekalian pentingnya berserikat bagi para pekerja buruh supaya ya, perlindungan para pekerja buruh bisa tidak tergiur oleh pihak perusahaan. Yang kemudian ada yang bertanya, belum kita lanjutkan. Boleh tanya, silakan. Ya, betul. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Buruh, syaratnya ada bahwa serikat pekerja serikat buruh minimal dibentuk oleh 10 orang pekerja buruh. 10 orang pekerja buruh. Jadi misalnya seperti ini, kita ada 20 orang. Kita tidak bisa bentuk dua serikat ini. Serikat pekerja menurut misalnya, saya menurut mereka. Saya ambil anggota ada 9 orang. Nah, kita buat pengurusnya. Pengurusnya misalnya dibuat 5 anggota, apa? Sederhana. Kita buat ADART-nya, tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 45. Kemudian kita daftarkan ke kantor instansi tenaga kerja. Lalu kemudian, kalau Anda misalnya mau bergabung dengan serikat pekerja Indonesia, sebaiknya adalah mana yang ada di sini, Anda tidak perlu lagi menggunakan dasar. Makanya ketika Anda bisa bekerja di perusahaan, Anda bisa serikat, maka Anda tanya, bolehkah saya mau membaca ADART-nya? Jadi jangan, saya juga ingatkan, saudara. Jangan sekali-sekali masuk organisasi apapun sebelum Anda bisa membaca ADART. ADART itu sangat jelas kemana nanti arah tujuan yang ingin dicapai. Jadi itu salah satu syarat untuk serikat pekerja serikat buruh. Menarik sebenarnya kalau Anda bisa menjadi aktif serikat buruh. Tapi kualitasnya jangan menggunakan pekerja buruh sebagai alat semangat ini, tapi gunakanlah sebagai alat perjuangan yang benar supaya bisa menjadi organisasi yang inspiratif bagi kepentingan para pekerja. Baik, silakan tanya kalau ada. Boleh. Beberapa nama? Serikat pekerja serikat buruh ya. Jadi berserikat itu baik bagi para pekerja buruh, ya, yang bisa menjadi organisasi untuk menyalurkan aspirasi para anggotanya kepada para pihak pengusaha. Berserikat itu ya, merupakan hak normatif para pekerja buruh itu sebenarnya. Ya. Jadi tidak boleh juga dihalang-halangi. Bagi pengusaha yang menghalang-halangi para pekerja buruh berserikat itu ada aspek pidananya. Boleh ya para pekerja buruh itu mengajukan pengusaha yang menghambat para pekerja buruh berserikat dan buruh. Jadi jangan coba-coba pengusaha menghambat para pekerja buruh sepanjang dilakukan dengan benar. Tidak boleh juga tadi ya. Anda berserikat, Anda belum punya ADART.
Anda mengurus serikat kerja mandiri, tentu ada artinya. Tapi saya menerangkan bahwa keberadaan serikat pekerja serikat buruh itu, ya, meskipun diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 sebagai anomali para pekerja buruh, bukan mesti banyak serikat, tapi bagaimana kualitas serikat itu ya. Karena semakin banyak serikat, ini bisa dieksploitasi oleh pengusaha. Kalau orang Batak bilang, ya, aku punya kan gitu ya, aku punya, kau punya seperti itu ya. Serikat ini kan kadang-kadang kan berhubungan dengan keanggotaan. Kita berebut bagaimana mendapat anggota sebanyak-banyaknya. Karena semakin banyak anggota, semakin banyak iuran gitu. Karena ada kewajiban tadi yang dibuat oleh RT. Anda berserikat itu ada hak Anda dan ada kewajiban Anda. Hak apa? Hak Anda. Hak saudara apa? Mendapat perlindungan dan pembelaan daripada serikat. Kewajiban Anda apa? Mengikuti berorganisasi. Salah satu adalah kewajiban iuran. Jadi ada hubungan dengan iuran. Nah, makanya ketika pengurus serikat pekerja itu dipilih dari orang-orang yang bukan punya visi untuk membela kepentingan para pekerja sendiri, maka akan ada penyimpangan. Itu yang terjadi ketika serikat itu hadir bukan karena murni keinginan para pekerja buruh, tapi ketika itu hadir karena keinginannya dan itu adalah tujuannya untuk membela kepentingan para pekerja buruh, maka yakinlah saudara-saudara bahwa peran serikat buruh itu akan bisa berdampak untuk para pekerja buruh. Nah, sekali lagi saya ulangi kepada saudara-saudara bahwa Anda perlu banyak memahami masalah serikat buruh karena ini sangat sentral sekali ya, bagaimana manfaatnya bagi Anda nanti ketika Anda masuk di dunia kerja. Di BSP itu ada namanya SPSI, ada juga SPSI. Kita serah kepada mereka, apakah mereka bergabung kepada SPSI atau SPSI. Di PTP ada SPBU namanya, bolehkah dia bergabung kepada SPSI? Boleh aja. Hanya saja, saya katakan tadi, masih banyak ditemukan para pengusaha yang alergi kepada serikat pekerja karena dianggap sebagai menutup peluang. Padahal bukan. Jadi para pengusaha juga sebetulnya dia lebih kooperatif, membuka pintu kepada para pekerja buruh supaya serikat ini bisa menjadi saluran untuk mengembangkan aspirasi. Jangan terus seperti itu. Kalau misalnya komunikasi antara pekerja buruh yang tergabung dalam serikat buruh tersumbat, maka yang terjadi adalah saling mencurigai. Ya, pengusaha juga kepada kelompok pekerja, kemudian juga pekerja buruh dipikirkan pengusaha ini untungnya saja dipikirkan, tak mau memberikan sebagai korban makan. Nah itu terjadi sekarang kan. Para pekerja buruh di PT Sopindo saat hari ini bertanya ada atau kemarin mulai sedang mau kerja. Anda boleh memperhatikan di sana apa kira-kira sebetulnya, apa yang mereka tutup dan bagaimana hasilnya. Itu bagus. Itu membuat skripsi Anda dengan ya, itu kira-kira gambaran saudara sekalian mengenai serikat pekerja serikat buruh pada materi perkuliahan kita di pagi hari ini ya. Ya demikian saudara sekalian, silakan kalau ada pertanyaan.